pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama dengan konsep 1, yaitu satuan berat. Di mana soal nomor 1 yaitu 7 ton sama dengan titik-titik kilogram. Soal nomor 2 9 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. Nah, kita coba selesaikan soal nomor 1. Kita tulis dulu nih, diketahui 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, setelah kita tahu, baru kita masukkan ditanya. Apa yang ditanya? Soal nomor 1 yang ditanya adalah 7 ton diubah ke satuan kilogram. Nah, setelah kita tahu apa yang ditanya, barulah kita masukkan ke penyelesaian. Nah, angka 7 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang ton. Kita masukkan 7. Selanjutnya, setelah kita masukkan, karena satuan berat yang ditanya adalah kilogram, maka masukkan angka 0 hingga ke satuan kilogram. Berarti ke arah kanan karena kita menggunakan konsep 1. Kita masukkan 1, 2, 3. Nah, setelah kita sudah memasukkan angka 0 ke dalam lubang-lubang dakon hingga ke satuan kilogram, dapat disimpulkan 7 ton dikonversikan ke satuan kilogram menjadi 7000 kilogram. Jadi, konversi dari 7 ton adalah 7000 kilogram. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 yaitu 9 kuintal. Kita tulis dulu nih, diketahui 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, setelah kita sudah tulis diketahui, baru kita masukkan. Ditanya, apa sih yang ditanya di dalam soal ini? Yang ditanya adalah 9 kuintal diubah atau dikonversikan ke kilogram. Nah, setelah kita tahu apa yang ditanya, barulah kita masukkan 9 sebagai satuan dimasukkan ke lubang dakon yang ada di kuintal. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ke lubang dakon yang dipinta. Jadi yang dipinta di soal ini adalah satuan kilogram. Kita masukkan angka 0 hingga ke satuan kilogram. Nah, sebenarnya kalau kita udah ketahui 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, kita tinggal kalikan saja nih. 100 dikali 9, 900. Tapi kalau kita tidak mengetahui diketahuinya ini, kita bisa menggunakan konsep dakon. Nah, di mana udah kita masukkan angka 0 hingga ke satuan yang dipinta, barulah kita ketahui konversi dari 9 kuintal adalah 900 kilogram. Jadi, kalau hasil dari pertanyaan 9 kuintal dikonversikan ke kilogram, hasilnya berapa? Dari konsep dakon ini, 9 kuintal dikonversikan ke kilogram akan menghasilkan 900 kilogram. Nah, untuk pembahasan materi 1 dan konsep 1 kita anggap selesai. Kita akan lanjut ke materi 2. Baik, kita memasuki materi pertama konsep 1 yaitu satuan luas, di mana di sini ada 2 contoh soal. Soal pertama 5 meter persegi sama dengan titik-titik cm persegi. Selanjutnya 4 hektar sama dengan titik-titik meter persegi.
Nah, kita coba selesaikan satu persatu dulu. Soal nomor 1, 5 meter persegi dikonversikan ke centimeter persegi. Nah, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Nah, dari angka 5 kita masukkan ke dalam lubang dakon 5. Terus kemudian angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang meter persegi. Sudah kita masukkan kan? Karena tidak ada angka lain, jadi kita masukkan satu ini ke ke lubang meter persegi. Kemudian yang ditanya adalah sentimeter persegi. Karena satuan luas yang ditanya adalah sentimeter persegi, kita masukkan angka 0 sampai ke lubang dakon sentimeter persegi. Ini sentimeter persegi dan ini meter persegi. Dari meter ke sentimeter berarti arahnya ke kanan. Kita akan masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi konvensi dari 5 meter persegi adalah konvensi dari 5 meter persegi adalah, ini ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Titik. Dari soal yang nomor 1, yaitu 5 meter persegi sama dengan titik-titik sentimeter persegi, mereka meminta konvensi dari meter ke senti. Berarti itu dikali karena arahnya ke kanan. Kalau ke kiri itu dibagi. Setelah kita sudah masukkan angka 0, didapatlah. Jadi konvensi dari 5 meter persegi adalah 50.000 cm persegi. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu 4 hektar dikonversikan ke meter persegi. Nilai tempat satuan pada soal nomor 2 yaitu 4. Karena kita sudah tahu nilai tempat satuannya, maka nilai satuannya dimasukkan ke lubang hektar. Nah, 1 hektar atau kedudukan hektar itu setara dengan hektometer persegi. Berarti kita tetap masukkan angka 4. Setelah kita masukkan angka 4, apa sih yang dipinta? Yang dipinta adalah satuan meter persegi. Karena kalau kita sudah tahu yang dipinta adalah meter persegi, maka kita masukkan angka 0 sampai ke lubang dakon meter persegi. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita sudah masukkan, dapat kita ketahui konvensi. Jadi konvensi dari 4 hektar adalah, ini nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satuannya apa? Yaitu meter persegi. Meter persegi. Nah, soalnya 4 hektar sama dengan titik-titik meter persegi. Berarti minta dikonversikan ke meter persegi. Setelah kita masuk ke lubang dakon, rupanya dia dikali karena ke arah kanan. Kalau ke kiri itu dibagi. Nah, setelah kita tahu ada 40.000 meter persegi, maka kita ketahui jadi konversi dari 4 hektar adalah 40.000 meter persegi. Baik, kita masuk ke materi 2, konsep 4.
yaitu satuan volume. Ada dua contoh soal di sini. Soal pertama, 2.450.000 desimeter kubik dikonversikan sama dengan titik-titik hektometer kubik. Soal nomor 2, 72.250.000 cm kubik dikonversikan titik-titik dekameter kubik. Baik. Kita masuk ke soal nomor 1, yaitu 2.450.000 desimeter kubik yang dikonversi ke hektometer kubik. Nah, kita harus tahu nih nilai tempat satuan pada soal adalah 0. Nilai tempat satuannya adalah 0. Berarti nilai satuan 0. Selanjutnya angka 0 di depannya. Angka 0 di depan satuan sebagai puluhan. Angka 0 lagi di sini sebagai ratusan. Nah, tidak berhenti sampai situ, masih ada beberapa angka di depannya lagi, yaitu angka 0 lagi nih. Angka 0 sebagai satuan ribuan. Satuan ribuan. Angka 5 sebagai puluhan ribuan. Selanjutnya angka 4 sebagai ratusan ribuan. Dan angka 2 sebagai satuan jutaan. Lah, kok ada 3 satuannya? Iya, tapi yang diminta adalah satuan terkecil, berarti dapat disimpulkan yaitu 0. Setelah kita tahu nilai satuan terkecil, kita masukkan ke desimeter kubik 0. Udah. Angka-angka selanjutnya yang ditaruh di sentimeter kubik ini hanya satuan. Berarti sisa angkanya yang lain ditaruh di depannya. Kita masukkan 0 satu lagi. Berarti ini sudah dimasukkan, ini sudah dimasukkan, masukkan lagi 0-nya. Jadi biar nggak keliru. Udah dimasukkan, masukkan lagi angka 0-nya lagi. Baru masukkan angka 5-nya. Masukin angka 4-nya. Baru masukin angka 2. Sudah masuk kayak gini. Karena satuan volume yang
ditanya adalah hektometer kubik. Yang ditanya adalah hektometer kubik, maka masukkan angka 0 hingga ke satuan hektometer kubik. Lihat, hektometer kubik ada di sebelah kanan atau kiri? Ada di sebelah kiri. Tadi sebelumnya sudah saya bilang kalau ke kanan itu dikali, kalau ke kiri itu dibagi. Maka kita masukkan angka 0 hingga ke hektometer kubik. Nah, setelah angka 0 yang sudah dimasukkan, letakkan angka koma di belakang 0 yang paling depan. Itu udah tatapannya. Setelah itu kita udah tahu nih 0,0045000. Jadi konversi dari 2.450.000 desimeter kubik adalah 0,00245 hektometer kubik. Loh, kok angka 0 di belakangnya tidak dimasukin? Jadi kalau ada angka 0 di belakang koma, itu boleh dihilangkan. Karena kita bisa masukin angkanya 0 sampai ke sana sekali. Bisa kita masukin. Itulah konsep bilangan desimal. Nah, maka boleh ditulis, boleh tidak. Maka saya memilih untuk tidak menulis karena untuk memperpendek jawaban. Jadi dibulatkan hingga ke bagian 5-nya. Jadi 0,00245 hektometer kubik. Berarti dapat disimpulkan jadi konversi dari 2.450.000 desimeter kubik adalah 0,00245 hektometer kubik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 2, 72.250.000 cm kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Nah, di sini kita tahu nih satuannya 0, kita masukkan 0. Selanjutnya angka 0 di depannya kita tulis juga di depan satuan sebagai puluhan. Ada 0 lagi kita masukkan sebagai ratusan. Ada 0 lagi masukkan sebagai satuan ribuan. Selanjutnya ada 5 sebagai puluhan ribuan. Ada 2 sebagai ratusan ribuan. Selanjutnya kita masukkan angka 2 lagi sebagai satuan jutaan. Yang terakhir angka 7 sebagai puluhan jutaan. Setelah kita dapat menjabarkan satu persatu, kita masukin satuannya, yaitu sentimeter kubik. Masukkan angka 0 ini udah dimasukin. Selanjutnya angka 0 laginya dimasukin ke depannya. Kalau satuannya udah dimasukin di sini di sentimeter kubik, sisa angka lainnya itu dimasukin hingga ke kotak-kotak depannya. Kita masukin ya. 0 0 0 5 2 2 7. Nah, kita udah dapat 72.250.000. Nah, yang ditanya adalah satuan dekameter. Nah, dekameter sebelah kanan atau kiri? Nah, ada di sebelah kiri. Berarti itu dibagi. Kita masukkan angka 0 sampai ke lubang dakon dekameter kubik. Nah, kita masukin tanda koma di belakang angka 0 yang di depannya.
Itu udah ketetapan. Nah, dari situ baru kita ketahui nih. Jadi konversi dari 72.250.000 cm3 adalah 0,0722 satuannya dekameter kubik. Kenapa satunya dekameter kubik? Karena yang diminta adalah dekameter kubik. Nah, lalu kenapa nolnya tidak dimasukkan? Seperti soal sebelumnya, angka 0 yang banyak di belakang koma itu tidak perlu ditulis. Jadi konversi dari 72.250.000 cm3 adalah 0,07225 dekameter kubik. Kita masuk ke materi 3, soal desimal ke Romawi. Soal pertama yaitu 99. Kita jabarkan dulu. Di dalam bilangan Romawi tidak ada angka bulat 99. Nah, kita jabarkan 99 itu 90 ditambah 9. Nah, namun di dalam angka Romawi tidak ada angka 90. Maka kita jabarkan lagi. 100 dikurang 10 ditambah 10 dikurang 1. Kenapa kita tidak tulis 9? Karena juga di bilangan Romawi tidak ada bilangan 9. Maka kita operasikan seperti ini. Setelah kita tahu, baru kita bisa masukkan X, C, I, X. Kenapa 10-nya di depan dan 100-nya ada di belakang? Nah, C ini 100 ya. Jadi kalau proses pengurangan dalam Romawi, huruf atau angka yang paling kecil itu diletakkan di depan, kemudian yang besar itu di belakangnya. Kemudian sama juga dengan 10 dikurang 1, IX yang menunjukkan simbol 9. Nah, berarti angka Romawi dari 99 adalah XC, IX. Baik, kita lanjut ke soal kedua yaitu 88. 88 juga tidak ada di dalam bilangan Romawi, maka kita jabarkan dulu. 80 ditambah 8. Namun, angka 80 tidak ada di bilangan Romawi dan angka 8 juga tidak ada, maka kita jabarkan lagi. Menjadi 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Ini sudah melambangkan 80 kan? Maka ditambah lagi 5. Karena bilangan Romawi yang ada itu hanya 5. Ditambah lagi 1 ditambah 1 ditambah 1. 50 ditambah 10 hasilnya 60. Ditambah 10 lagi hasilnya 70. Ditambah 10 lagi hasilnya 80. Baru 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 8. Berarti 80 ditambah 8 hasilnya 88. Nah, 50 itu L, 10 itu X. Karena X-nya 10 ada 3 kali, berarti kita masukkan 3 kali X. Nah, L, X, X. Kemudian angka 5 itu V, angka 1 itu I, dan I-nya ada 3. 1, 2, 3. Jadi untuk bilangan Romawi dari 88 yaitu L, X, 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 V, I, I. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sifat-sifat jajar genjang. Perlu kita ketahui teman-teman, jajar genjang memiliki 6 sifat utama, di mana itu sangat mempengaruhi dan dapat dikerucutkan hingga terbentuk rumus-rumus yang akan bisa digunakan. Yang pertama, sifat dari jajar genjang memiliki 4 buah sisi
yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. 1, 2, 3, 4. Sudah terbukti berarti memiliki 4 buah sisi. Selanjutnya, memiliki 2 sisi berhadapan sama panjang dan 2 sisi sama lebar. Nih, lihat. A dengan B berhadapan sama panjang dengan C dan D. Mereka ini berhadapan. Nah, ini mereka udah berhadapan sama panjang, sedangkan A dengan D, B dengan C berhadapan sama besar. Dapat disimpulkan berarti memiliki 2 sisi berhadapan. Kemudian, berarti ini 2 sisi berhadapan ini sudah benar, sudah dimiliki oleh jajar genjang. Kemudian, di sifat yang ketiga yaitu tidak memiliki sumbu simetri atau seimbang karena sisi AD dan BC menghadap arah yang sama dan tidak tegak lurus atau berhadapan. Jadi tidak memiliki sumbu simetri. Jadi ini tidak bisa dilipat karena mereka bertolak belakang dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak memiliki sumbu simetri karena mereka tidak bisa dilipat karena mereka berarah nih. Jadi kalau dilipat pun mereka akan punya bagian yang lebih gitu. Selanjutnya di sifat keempat, 2 sudut yang berdekatan 180 atau saling berlurus. Ini contohnya ya, ini contohnya. Nah, 2 sudut yang berdekatan 180 derajat atau saling berlurus seperti sudut A ditambah sudut B. Ini A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Berarti sudut C ditambah sudut D sama dengan juga 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Nah, kalau dijumlahkan, mereka mempunyai 360 derajat, sudut 360 derajat. Jadi kalau kedua sudut ini dijumlahkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keseluruhan bangun ini mempunyai lingkaran 360 derajat. Kalau diputar juga mereka akan mempunyai besar yang sama nilainya. Selanjutnya, diagonal sama besar AC, AC dan BD itu sama besar dan saling berpotongan. Ini yang di titik tengah ini, mereka tuh saling berpotongan teman-teman. Jadi mempunyai diagonal saling berpotongan. Nih, ini diagonal antara B dengan D, ini A dengan C. Diagonal itu garis silang. Selanjutnya di sifat terakhir yaitu jumlah semua sudutnya 360 derajat. Tadi ini sudah dicontohkan. Ini keseluruhannya 360 derajat karena apa? Ini 90 derajat. 90 derajat. 90 derajat. 90 derajat. Kalau dijumlahkan, setiap sudutnya ini berjumlah 360 derajat. Nah, teman-teman, udah tahu kan sifat-sifat yang ada di jajar genjang. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi 5. Yaitu pembuktian jajar genjang. Nah, apa sih yang harus kita buktikan? Yang akan kita buktikan pada kali ini yaitu rumusnya. Bagaimana rumus itu bisa ada di dalam jajar genjang. Nah, perlu kita ketahui luas
jajar genjang sama dengan luas persegi panjang dalam bangun datar. Jajar genjang juga untuk Allah. Lupa lagi kan kita nyari. Baik, kita masuk ke materi 5, yaitu pembuktian jajar genjang. Perlu kita ketahui, luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang dalam bangun datar. Jajar genjang ukuran panjang menjadi alas A, ini jadi alas, ini A. Kita simbolkan A sebagai alas, dan ini lebar sebagai tinggi. Kalau di persegi panjang, panjang kali lebar. Ini panjang, ini lebar. Namun karena dia punya sisi miring, jadi konsepnya diganti alas kali tinggi. Alas, ini dua alas ini, dan yang di samping-sampingnya adalah tinggi, bukan lebar, karena posisi mereka miring kan, berarti yang kita ambil di garis tengah ke atas. Selanjutnya, sehingga luas jajar genjang dirumuskan sebagai luas sama dengan alas kali tinggi. Atau bisa disingkat L A kali T. L ini artinya luas, salah satu huruf untuk menyatakan kita sedang mencari luas. A ini alas kali tinggi, alas dikali tinggi. Maka dapat kita simpulkan rumus mencari luas adalah alas dikali tinggi. Selanjutnya perlu kita ketahui juga rumus keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang adalah A, B, C, D. Itu kelilingnya. Berarti jumlah panjang sisi yang dirumuskan sebagai keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Untuk bangun datar yang paling mudah mencari kelilingnya adalah jajar genjang, karena kita hanya menjumlahkan setiap sisinya. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Jadi kita cuma harus tahu nilai setiap sisinya dan kemudian kita bisa tinggal jumlahkan. Karena ini AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD, kita bisa tuliskan jadi kayak keliling sama dengan 2 dikali AB ditambah BC. Kenapa bisa kita rumuskan seperti itu? Kenapa kita bisa rumuskan AB ditambah BC dan di depannya ditulis 2? 2 dikali AB. Kenapa kita dikalikan 2? Karena baik, kita masuk ke rumus keliling, di mana keliling itu rumusnya sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Nah, AB ditambah BC tambah CD tambah AD, berarti kita hanya harus perlu tahu sisi mereka, baru kita bisa jumlahkan. Ya, jajar genjang merupakan bangun datar yang sangat mudah dicari kelilingnya karena kita hanya tinggal menjumlahkan setiap sisinya. Karena sisi AB dengan CD itu sama, jadi kita tulis 2 dikali AB. Karena CD itu sama, jadi kita tinggal tulis AB-nya saja. Selanjutnya BC dengan AD itu sama, jadi kita tinggal tulis BC. Kemudian di depannya kita kalikan 2. Selain mempunyai kesamaan dalam cara menghitung luas dengan bangun persegi panjang, untuk menghitung keliling dari sebuah jajar genjang caranya pun hampir sama dengan menghitung keliling pada persegi panjang yang dirumuskan sebagai K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AB tambah AD. Keterangannya K itu keliling. 2 ini sebagai simbol setiap sisinya karena mereka punya panjang yang sama. AB sama dengan CD, BC sama dengan AD. Jadi, atau juga bisa kita tuliskan seperti keliling sama dengan 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring. Jadi 2 dikali alas, alasnya ada 2, jadi misal alasnya 10, berarti 2 dikali 10, 10 soalnya.
Berarti ditambah 2 dikali sisi miring ini. Misalnya ini 10, berarti ini 10 juga. Berarti 2 dikali 10. Jadi 20 gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Habis itu kita juga bisa lihat kalau di antara bangun datar yang lain, jajar genjang ini merupakan cermin yang hampir sama karena cara menghitungnya sama dengan persegi panjang, hanya saja bentuknya yang berbeda. Jajar genjang terbentuk dari persegi panjang yang dipotong miring sehingga terbentuklah jajar genjang.